Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Walau kanatil jabairu, dan seandainya perban-perban itu berada ala utwaini, berada pada dua anggota, au salasatin, atau berada pada tiga anggota, taat dadat tayammum, maka menjadi banyaklah apa tayamum. Jadi kalau jabirahnya itu berada pada beberapa anggota, misalnya di tangan kanan, misalnya jabirahnya tadi di tangan kanan dan di tangan kiri, dan pada wajahnya juga ada perbannya, maka tayamumnya itu menjadi banyak, yaitu tayamum untuk tangan sebelah kanan dan untuk tangan sebelah kiri, dan tayamum untuk wajah. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, walau ammatil jarahatu, dan seandainya luka-luka itu merata do'ahul arba'ah, ke anggota-anggota tubuhnya yang 4, qalal ashabu, maka para ashab berkata, yakfi tayammumun wahidun anil jami, cukup satu tayamum dari seluruh anggota tadi. Li'annahu, kenapa? Karena sakotot tartibu, gugur apa tertib, lisukutil ghusli, karena gugurnya membasuh. Wallahu a'lam. Summa ma dzakarna, kemudian apa yang kami telah sebutkan, min wujubi ghusli shahihi, dari wajibnya membasuh anggota yang sehat, wa mashil jabirati, dan mengusap perban, wa tayammumi, dan tayamum, innama yakfi, hanya saja semua itu cukup, bisyartaini, dengan dua syarat. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, alla yahsula tahtal jabirati minas sahihi, tidak hasil di bawah jabirah perban, minas sahihi, dari anggota yang sehat, illa ma la budda minhu lil imsaki, kecuali anggota yang harus minhu, dari anggota tadi, lil imsaki, untuk menahan. Jadi syarat yang pertama adalah perbannya itu harus sesuai kebutuhan, tidak boleh melebihi dari kebutuhannya, sehingga anggota yang sehat yang berada di bawah jabirah itu memang yang dibutuhkan untuk menahan atau mengikat jabirah. Wasani, dan yang kedua, syarat yang kedua, ayyadu'aha ala tuhrin, hendaknya dia meletakkan jabirahnya tadi dalam keadaan suci. Fa illam yakun kadzalik, maka jika dia tidak meletakkan jabirahnya dalam keadaan suci, wajaban nas'u, maka wajib melepas jabirahnya, wasti'naful wat'i, dan wajib juga memulai meletakkan jabirah, memakai jabirah, ala tuhrin, dalam keadaan suci. In amkana, jika memungkinkan melepas jabirah. Wa illa, dan jika tidak memungkinkan melepas jabirah, fatut rakul jabiratu, maka perbannya tadi dibiarkan, tidak usah dilepas. Wa yajibul qada'u,
dan wajib mengqadai sholat indal bur'i ketika sembuh. Jadi syarat yang kedua, hendaknya jabirahnya tadi dipakaikan dalam kondisi sudah berwudu. Nah, kalau tidak, maka wajib melepas jabirahnya tadi, kemudian berwudu, baru setelah itu memakai jabirah. Nah, dilakukannya seperti itu jika memungkinkan melepas jabirah. Kalau tidak, maka jabirahnya tadi dibiarkan, tidak perlu dilepas. Tetapi ketika sembuh, wajib baginya mengqadai sholatnya. Qala fi Rawdah, Imam Nawawi telah mengatakan hal itu di dalam kitab Al-Rawdah, tabaan karena mengikuti li Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i. Bila khilafin, hal itu tidak ada khilaf. Fa amma idza lam yahtaj, maka adapun apabila dia tidak butuh ilawat il jabirati, memakai perban, lakin akan tetapi ya khafu, dikhawatir, min isalil ma'i, dari menyampaikan air, dari sampainya air ke anggota yang sakit tadi, fayaghsilus shahiha biqadril imkani, maka hendaknya dia membasuh anggota yang sehat dengan semampunya. Caranya bagaimana? Bi'ayyatalattafa, dengan hendaknya dia pelan-pelan, biwat'i khirqatin, meletakkan kain, mabululatin, yang dibasahi, wayatahamalu, dan dia menekan kain tadi, wayatahamalu alaiha, dan dia menekan kain tadi, liyan ghasila, supaya terbasuh, bil mutaqatir, dengan tetesan-tetesan apa? Baqiyus shahihi, sisa-sisa anggota yang sehat. Wa yajibut tayammumu wal halatu hadhihi bila khilafin, dan wajib baginya tayamum sedangkan keadaannya seperti ini, bila khilafin, tanpa ada khilaf. Jadi kalau dia tidak butuh kepada memakai jabirah, tetapi dia khawatir sampainya air kepada anggota yang sakit, maka hendaknya dia membasuh anggota yang sehat semampu dia. Kemudian untuk anggota yang sehat yang berdekatan dengan anggota yang sakit, itu hendaknya ditetes-tetesi dengan air pelan-pelan. Nah, untuk anggota yang sakit tidak perlu dibasahi dengan air, tetapi dia wajib tayamum untuk mengganti. Kama qalahun Nawawi, sebagaimana telah mengatakan pendapat ini Imam Nawawi. Kenapa? Li'alla yabqa, supaya tidak tersisa, maudiul kasri, tempat pecah tulangnya, bila taharatin, dengan tanpa disucikan. Jadi tujuannya supaya tidak tersisa tempat yang pecah tulang tadi tanpa disucikan. Wala yajibu mashu maudil illati bil ma'i, dan tidak wajib mengusap tempat yang sakit bil ma'i, dengan air. Wa in kana la yakhafu minhu, meskipun dia tidak khawatir terhadap sakitnya tadi.
Kadza qalahul ashabu, demikianlah telah mengatakan pendapat itu siapa? Murid-murid Imam Syafi'i. Summa iza tayammama, kemudian jadi meskipun dia tidak khawatir dari tempat yang luka tadi, tetap tidak wajib mengusap tempat yang luka tadi dengan air. Summa idza tayammama, kemudian apabila seorang bertayamum. Wal illatu fi mahalli tayammumi, dan adapun yang sakit itu di tempat tayamum, amarat turaba, maka hendaknya dia menjalankan debu alaiha di tempat yang sakitnya tadi. Wa kadza, dan begitu juga laukana lil jarahati afwahun muftatahatun, seandainya ada luka memiliki lobang-lobang yang terbuka, wa amkana, dan memungkinkan imrarut turabi alaiha, menjalankan debu di atas luka-luka tadi, wajaba, maka wajib apa melakukan hal itu. Jadi apabila dia tayamum, kemudian yang sakit tadi itu berada di anggota tayamum, maka wajib baginya menjalankan debu di atas tempat yang sakit tadi. Begitu juga kalau seandainya lukanya itu memiliki lubang-lubang yang terbuka dan memungkinkan untuk menjalankan debu di atasnya, maka wajib melakukan hal itu. Wa'lam, ketahuilah, annal jarahata, bahwasanya luka, qad taju, terkadang luka itu butuh ila antul zaqa alaiha khirqatun, kepada ditempelkan kain kepada luka tadi, au qatnun, atau ditempelkan kapas, wa nahuma, dan semisal kain dan kapas. Falaha hukmul jabirati fi kulli ma sabaqa, maka kain atau kapas yang ditempelkan pada luka tadi itu hukumnya sama seperti hukum perban di dalam seluruh apa yang telah lewat. Waqat la tahtaju, dan terkadang luka tadi tidak butuh ilawat ila lizqatin, kepada meletakkan tempelan, fayajibu ghuslus sahih wa tayammumu anil jarih, maka wajib membasuh anggota yang sehat dan wajib juga tayamum anil jarih, dari anggota yang luka. Wala yajibu mashul jarih bil ma', dan tidak wajib mengusap anggota yang luka dengan air. Wala yajibu alaihi wat'ul lazikoti, dan tidak wajib juga ke atasnya meletakkan tempelan wal jabiroti, dan perban, li ajli ayyum saha, untuk diusap, alama qalahul jumhur, sesuai pendapat yang telah mengatakan pendapat itu siapa? Jumhur ulama. Wa huwa shahihu, dan adapun pendapat itu adalah pendapat yang sahih. Jadi luka itu terkadang butuh kepada ditempeli kain dan kapas, dan terkadang juga tidak butuh kepada ditempeli. Nah, hukum kain dan kapas yang ditempelkan tadi itu sama hukumnya dengan hukum jabirah. Nah, ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.